Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tentang, kemarin kan udah aku bahas tuh mengenai tentang fadilah-fadilah selawat ataupun keajaiban-keajaiban selawat yang aku alamin. Nah, sekarang aku pengen bahas juga karena ada beberapa yang tanya, Kak, kenapa aku udah selawat tapi nggak ada ngefek apa-apa, nggak ada ngaruh apa-apa buat aku. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Ya, kali ini kita akan ngebahas mengenai pertanyaan, Kak, aku udah selawat tapi kok nggak ada ngaruh apa-apa ya buat aku, kok aku nggak dapat apa-apa ya, kenapa ya Allah nggak kasih aku rezeki, kenapa ya aku nggak dapat apa yang aku inginkan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah berpikiran seperti itu tandanya teman-teman udah gagal. Jadi gini loh teman-teman, ini contoh ya, aku buat ilustrasi. Jadi buat yang suka tanya, Kak, aku udah selawat tapi nggak ada hasilnya, Kak, aku udah selawat tapi nggak ada ngaruh apa-apa buat aku. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah yakin sama Allah, pasti teman-teman nggak akan ngomong kayak begitu. Teman-teman ngomong kayak begitu itu salah satu tanda kalau teman-teman udah gagal. Nah, sekarang aku mau kasih ilustrasinya atau contohnya. Contohnya nih, kita kerja di sebuah perusahaan. Pergi pagi pulang sore ataupun kadang pergi pagi pulang malam. Nah, apa kita langsung dibayar pada hari itu? Enggak kan, malahan kita itu yang keluarkan uang sendiri untuk ngisi bensin, bayar ongkos ataupun beli makan, kita itu pakai uang kita sendiri. Kita yang keluarkan uang kita sendiri pada saat itu. Tapi kenapa kita mau bekerja? Karena kita itu yakin kalau nanti di penghujung bulan ataupun nanti pada akhirnya kita itu juga akan dibayar. Kita itu yakin, kita itu percaya gitu sama atasan kita. Nah, pasti teman-teman percaya kan sama bos teman-teman, sama atasan teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nantinya akan dibayar gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sama bos teman-teman aja percaya, sama atasan teman-teman aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Allah yang telah memberi kita nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat kehidupan, nikmat apalagi punya orang tua, punya keluarga, ataupun nikmat yang paling untuk diri kita sendiri lah, nikmat hidup, nikmat mata, nikmat bergerak, nikmat tangan, nikmat berpikir. Apa kita udah bersyukur? Nah, kalau misalkan untuk hal yang sepele aja, maaf ya teman-teman, kalau misalkan gaji, uang berupa uang, itu semata-semata uang, kita percaya sama manusia, sedangkan sama Allah kita nggak percaya, mau kayak gimana? Allah yang telah memberi kita kenikmatan yang emang nggak bisa kita beli kalau misalkan Allah suruh bayar. Oke, kita bayar, bernafas, oksigen disuruh bayar. Sanggup kita bayar dalam satu kali 24 jam, 10 tahun, 20 tahun, sampai 60 tahun meninggal kita. Berapa udah habis uang kita, bahkan kita itu nggak bisa makan kalau misalkan disuruh bayar untuk nafas kita, untuk oksigen. Coba teman-teman bayangkan. Nah, kalau misalkan hal sedemikian untuk uang, teman-teman sama perusahaan, sama bos, teman-teman percaya, sama Allah teman-teman nggak percaya, itu udah salah besar ya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita. Satu hal yang kita inginkan, kita misalnya pengen lulus kuliah tepat waktu, Allah belum kabulkan hajat itu, sabar, tetap istiqomah untuk berdoa, tetap istiqomah untuk berdoa. Mungkin Allah lebih, ya hambaku, lanjutkan, aku menyukai itu, lanjutkan, akan aku berikan pada waktunya. Kita baru setengah jalan udah berhenti, gimana dong? Ini bukan sama Allah aja, misalnya sama orang tua kita minta sesuatu sama orang tua kita, apa ada langsung detik itu dikasih? Cuma bilang ya nanti ya, kalau misalkan ayah udah gajian, ya nanti ya, kalau misalkan ada rezeki doain aja ya, kayak gitu kan, nggak langsung ya, kecuali kalau misalkan kamu anak orang kaya yang orang kaya banget gitu. Kita ini belajarnya konteksnya gimana ya teman-teman, kita itu kalau misalkan ingin meminta sesuatu pasti kita harus belajar dulu rasa bersyukur kita. Jangan sampai kita itu jadi orang kayak memaksa gitu, memaksa kehendak, terus pas sudah minta nggak Allah langsung kasih, langsung kenapa nggak dikabulin ini, merepet sendirian. Nggak boleh kayak begitu. Kalau misalkan teman-teman udah kayak begitu, ya udah teman-teman gagal, berarti udah blacklist.
Kita itu harus banyak-banyak bersyukur apapun yang telah Allah berikan. Nikmat yang telah Allah berikan itu besar banget ya, besar banget. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman selawat, mungkin udah 1 bulan teman-teman selawat, mungkin udah 40 hari teman-teman selawat, tapi belum juga Allah kabulkan hajat teman-teman, belum juga Allah beri hasil dari selawat teman-teman. Mungkin Allah hapuskan dosa teman-teman yang terdahulu dengan selawat teman-teman yang ini. Coba berpikir positif kalau misalkan mungkin nggak bulan ini tapi bulan depan, nggak tahun ini tapi tahun depan, kayak begitu. Tetap positif ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, tetap positif. Kita itu kalau misalkan positif, aura positif itu ada, kita itu ya tenang-tenang aja. Ataupun kalau misalkan teman nggak dapat hasil yang kayak gimana, nggak langsung kaya mendadak gitu, nggak langsung dapat rezeki ratusan juta, teman-teman udah dapat kenikmatan, teman-teman udah dapat rezeki keluarga yang sayang teman-teman udah dapat sahabat-sahabat salihah gitu. Jadi tetap semangat, tetap percaya sama Allah. Kalau misalkan teman-teman udah percaya, udah yakin gitu, yang penting hakul yakin aja. Aku selalu bilang hakul yakin aja. Kalau misalkan nih ada juga contoh lain nih, kalau misalkan masalah rezeki, aku berjuang all shop, jualan all shop, teman aku jualan all shop, dan kita sama-sama jualan bahan yang sama, maksudnya apa yang kita jualan itu sama, jilbab segi 4, cadar, niqab dan sejenisnya yang emang sama gitu, punya pakaian muslimah. Terus lantas kita itu harus musuhan sama dia? Enggak kan? Ingat ya teman-teman, usaha kita, kerjaan kita, apapun yang kita buat boleh di copy paste sama orang, bisa ditiru. Namanya juga di sini kan, bukan di sana. Bisa di copy paste, bisa ditiru, bisa. Bahkan kalau misalnya barang branded yang harganya jutaan, puluhan, ratusan, bisa ditiru sama yang harga ratusan. Bisa, emang bisa, karena emang kalau ada ori pasti ada yang KW. Jadi yang jadi permasalahan di sini itu apa? Emang jualan kita, barang yang kita dagang itu bisa ditiru, tapi rezeki dari Allah nggak ada yang bisa tiru kan? Nggak ada yang bisa tiru rezeki dari Allah. Aku pernah berpengalaman lihat nih di kampus dulu waktu aku kuliah, orang jualan jus itu berderet, orang jualan jus semua berderet di pinggiran pagar kampus, berderet gitu orang jualan jus. Tapi ada satu jus yang emang rame banget di jus itu, padahal jus lain kosong gitu. Kenapa nggak orang itu ke jus yang lain biar nggak payah antri? Itu karena Allah emang udah menyiapkan rezeki orang itu pada hari itu gitu. Besoknya ada orang itu, besoknya lagi ada orang itu. Kita itu harus hakul yakin. Misalnya nih, kita tuh hari ini nggak ada orang, besok nggak ada orang, lusa nggak ada orang, pas hari ke-5, pas hari ke-6 ada orang langsung borong. Gimana? Mau bilang apa? Nah, jadi teman-teman semua harus positif. Yang penting usaha, yang penting ada kemauan gitu. Kita itu harus berusaha. Kalau misalkan mau sesuatu, jangan cuman aku pengen itulah, duduk aja gitu, nggak akan dapat. Sama Allah gitu juga. Kalau kita pengen disayang sama Allah, pengen dikabulin semua hajat-hajat kita, deketin, rayu, deketin Allah. Dan pada saat itu kalian tahu apa yang terjadi? Allah bangga sama kita. Malahan kita itu dipamerin sama para malaikatnya. Lihat, dia bilang, ini hambaku, dia sembah aku gitu. Kita dipamerin, kita dibangga-banggain. Allah loh yang banggain kita. Yang aku bilang kemarin di video yang kemarin, yang sebelumnya ini, kalau misalkan kita selawat sekali kepada Nabi Muhammad, Allah selawat 10 kali kepada kita. Allah yang selawatin kita. Jadi kalau misalkan kalian tahu makna-makna itu semua, mungkin teman-teman akan beribadah terus. Tapi bukan teman-teman nggak tahu, cuma menyepelekan selawat, menyepelekan baca Al-Quran, menyepelekan sholat sunat, puasa, sedekah gitu. Coba deh teman-teman rutinkan sedekah, padahal jelas-jelas udah pernah disebutkan, udah pernah dibilang kalau kita sedekah 1000 akan dapat balasan 10.000. Jangan deh 10.000, 2.000 aja. Seneng banget kan? Tapi kita males, kita takut. Malahan kalau misalkan untuk sedekah kita cari dulu uang. Ada nggak ya uang 2.000? Ada nggak ya uang 1.000? Ada nggak ya uang koin untuk sedekah? Padahal jelas-jelas itu yang tinggal. Kenapa nggak 100.000 terus? Kenapa nggak 50.000 terus? Ini enggak. Kalau misalnya kita lihat di
kotak-kotak amal itu yang ada 1.000, 2.000, 5.000, 1.000, 2.000, 10.000 paling banyak. Padahal sedang jelas-jelas infak sedekah itulah yang tinggal untuk kita pribadi ya, yang tinggal untuk kita kelak. Dan udah tinggal untuk kita, bonusnya kita dapat juga merasakan di dunia. Ayo, kan teman-teman juga jangan pelit-pelit. Kalau misalkan kalian pelit ya kalian sempit rezekinya. Ataupun gini, kalau misalkan teman-teman cuma berdoa aja, nggak ada usaha, sama aja bohong. Jadi tetap usaha, ikhtiar dulu, serah diri sama Allah. Kalau misalkan udah tetap berserah diri sama Allah, tetap kita pulangkan semuanya ketentuan kita itu sama Allah. Jadi jangan pernah merasa kalau misalkan kita itu sendiri. Kok hari ini aku mendapat cobaan yang luar biasa beratnya, mendapat cobaan yang luar biasa sedihnya, sakitnya, beratnya. Kita itu aku yakin kita itu nggak sendiri. Setiap apa yang kita rasakan, oh itu pedih buat aku, berarti ingat aja Allah sayang sama aku. Hari ini kita belum nikah misalnya, jangan langsung berburuk sangka, di mana dia ini, jangan langsung berburuk sangka. Tetap positif. Oh mungkin aku disuruh beribadah dulu, oh mungkin aku harus mempersiapkan diri dulu. Jadi tetap positif. Kalau misalkan kalian udah positif, jangankan untuk akhirat, untuk dunia juga sama. Jangan pernah langsung terpancing untuk hal-hal yang nggak baik. Kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman juga harus sabar, harus ikhlas. Kalau misalkan apapun yang terjadi itu emang udah ketentuan Allah, udah takdir Allah. Allah itu mampu, kita itu nggak mampu ya. Allah itu mampu, Allah itu bisa, kita itu belum tentu bisa. Allah itu bisa melakukan apapun dalam kondisi apapun. Jadi tetap aku yakin, tetap percaya sama Allah. Kalau misalkan kita itu akan dilindungi, kita itu akan disayang gitu, kita itu akan dipeduliin. Asal apa? Rajin beribadah, ingat sama Allah. Jangan pas sudah dapat semuanya, udah kaya, udah dapat uang, rezeki banyak, lupa. Jangan kayak begitu ya. Pernah ada cerita ada satu hamba yang datang kepada Nabi, entah Nabi Musa. Dia memohon, manusia ini memohon sama Nabi Musa, disuruh doain semoga suami istri ini, sepasang suami istri yang miskin kali. Suami istri ini pasangan yang sangat miskin. Mereka suruh berdoa sama Nabi Musa. Katanya kalau misalkan Nabi Musa berdoa, insya Allah akan cepat diijabah. Seperti halnya kita itu suruh berdoa sama orang-orang alim gitu, sama ulama yang mungkin kita titipkan doa kita. Kita itu orang fakir ilmu, kita itu orang fakir amal gitu. Mereka datang kepada Nabi Musa, suruh berdoa semoga mereka itu diberikan harta, kekayaan. Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah. Allah kabulkan. Tapi Allah mengatakan kalau mereka itu akan kaya cuma dalam waktu 1 tahun. 1 tahun doang. Nah, Nabi Musa bilang kepada mereka itu akan kaya cuma dalam waktu 1 tahun. Jadi mereka itu harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah, apa yang terjadi sama mereka? Ketika kita cuma diberi kesempatan mempunyai harta, kekayaan, megah, semua itu cuma 1 tahun. Nah, si pasangan suami istri ini langsung kaya. Semuanya, uangnya banyak, semuanya terus makmur, hidupnya udah kaya terus, udah banyak harta. Tapi kesehariannya mereka membuka lowongan kerja, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Semuanya disedekahkan buat masjid, buat panti asuhan, diinfakkan semua harta-hartanya. Karena mereka bilang, istriku, kita itu cuma kaya dalam waktu 1 tahun. Jadi kita harus banyak-banyak bersedekah. Kalau misalkan nanti lebih dari 1 tahun kita udah nggak ada harta lagi, kita nggak tahu mau sedekahin apa. Jadi mereka sedekahin, mikir lagi mereka 1 tahun itu mereka sibuk untuk sedekah, infak harta-hartanya. Jadi udah 1 tahun, udah hampir 2 tahun, tapi mereka masih kaya. Nah, Nabi Musa heran, Nabi Musa ini heran ya, kenapa orang si pasangan suami istri ini malah makin kaya gitu, makin jaya. Kok kata Allah kan cuma 1 tahun. Nabi Musa berdoa lagi sama Allah. Kenapa misalnya ini bahasa kita ya, kenapa misalnya orang tua kan udah 1 tahun tapi kok masih kaya aja gitu. Lalu Allah bilang, mereka aja hamba aku yang misalkan aku beri 1 tahun, aku titipkan harta 1 tahun, tapi mereka berinfak kepada semua orang. Aku cuma memberi untuk mereka berdua, tapi mereka memberi kepada seluruh hamba-hambaku yang lain.
Kalau misalkan tiba-tiba aku tarik harta mereka, malu aku sama hamba aku. Aku cuma memberi harta aku, nikmat yang kuasa aku cuma untuk 2 orang, tapi mereka yang berdua ini, pasangan ini malah memberi ke semua hamba-hambaku. Aku biarkan mereka kaya. Nah, manfaatnya, jadi infak, sedekah itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah selawat tapi kadang masih pelit, coba lihat dulu. Nih kalau misalkan datang ke majelis taklim, cari uang yang 500-an kalau ada, 500 rupiah, kalau 500 ribu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau misalkan nih masih ada yang kurang, misalkan nih masih ada yang belum terpenuhi, coba dipenuhi dulu, dilihat dulu syarat-syaratnya apa yang masih Allah pertimbangkan mungkin. Jadi teman-teman harus introspeksi diri dulu. Tetap semangat ya, kalau misalkan belum terkabul, belum terwujud, tetap semangat. Mungkin nggak Allah wujudkan bulan ini, Allah wujudkan bulan depan. Kalau nggak Allah wujudkan hari ini, Allah wujudkan hari nanti. Jadi tetap semangat. Setiap doa yang kita panjatkan itu akan Allah wujudkan, cuman kita nggak tahu kapan. Yang penting kita itu harus istiqamah, harus tetap semangat, harus yakin sama Allah kalau Allah itu akan bantu kita. Ya. Pokoknya segala hal yang terjadi itu udah ketentuan Allah. Kita itu harus positif, kita itu harus yakin. Yakin aja pokoknya. Kalau kayak aku misalnya, aku yakin. Misalkan aku nanti suatu hari nanti aku pasti pakai iPhone. Suatu hari nanti aku pasti lulus kuliah kumlot. Suatu hari nanti aku pasti belum selesai kuliah udah dapat kerja. Nah, aku yakin akan hal-hal tersebut. Dan kalau misalkan kita yakin, kita pasti berusaha dong. Gak mungkin kita yakin, cuma yakin-yakin aja tapi cuma duduk doang main HP, duduk doang gak ada selawatan, duduk doang gak ada berdoa-berdoa, duduk doang gak ada berusaha-berusaha, sama aja bohong. Nah, kalau misal kita yakin sesuatu, kita menginginkan sesuatu, pasti kita itu akan berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Sama juga dengan halnya menjemput jodoh, selawatin aja guys. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya datang dari diri aku sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, penyebutan yang salah, ataupun hal-hal yang salah. Pokoknya dari aku semua. Aku minta maaf ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk berbagi, nge-share, dan buat video-video berikutnya. Nyalain lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ataupun nggak kelewatan video-video dari aku. Jangan lupa juga kalian share ke sosial media kalian, ke seluruh sosial media, agar apa yang aku sampaikan ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian, buat orang-orang yang follow kalian, orang-orang sahabat-sahabat keluarga kalian. Jadi jangan pernah pelit ilmu. Tetap share kebaikan karena tidak perlu untuk sempurna melakukan itu. Oke teman-teman, see you next video. Assalamualaikum, bye-bye.